Salah satu hal yang membedakan antara orang sukses dan yang tidak adalah tekad. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film yang berjudul Liger 2022. Namun sebelum ke ceritanya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Sayang Aku dari Pekanbaru, Johan Safrijal dari Aceh, Sulis-Sulis dari Kota Blitar, Ani Lombok dari Hong Kong, Heruli GPS dari Cibedug Bogor, Mitchell Korslet, Yasid dari Madura, Natastor dari Pati, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sosok pria bernama Liger bersama ibunya yang bernama Balamani, di mana di sana mereka sedang melakukan sebuah perjalanan dari desa asal mereka yang bernama Desa Karimnagar menuju Mumbai untuk berjualan. Sesampainya di Mumbai dan mereka mulai berjualan, di hari pertama mereka mulai berjualan teh di Mumbai, tiba-tiba ada sekelompok preman lokal yang dipimpin oleh seorang bernama Males yang meminta uang keamanan kepada mereka. Namun alih-alih ketakutan dan memberikan uang keamanan, Balamani yang pemberani justru balik membentak Males karena berani-beraninya memalak dirinya. Mengetahui bahwa Balamani bukanlah ibu-ibu biasa yang bisa dia takuti, Males pun akhirnya merubah targetnya dengan menakut-nakuti Liger supaya mau memberinya uang. Ibarat pepatah Sunda yang menyebutkan bahwa uyah Mahtara TS Kaluhur, Liger yang memang dilahirkan dari perut seorang ibu yang pemberani, membuat dia sama sekali tidak takut dengan ancaman dari Males. Bahkan ketika Males menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan senjata, Liger tetap tidak merasa takut sedikit pun dan menyikapi ancaman Males dengan santai. Dan di tengah-tengah Males yang bersikap sok jago, tiba-tiba ada teman Males yang bernama Ali berlari ke arahnya, lalu meminta bantuan Males karena saat itu Ali sedang dikejar-kejar oleh kelompok geng lain yang berniat menghabisi Ali. Namun bukannya menolong, Males yang dari awal bersikap sok keras, malah ketakutan sehingga dia bersikap seolah dia tidak mengenal Ali dan mempersilahkan kelompok preman tersebut jika mau menghabisi Ali. Dan ketika satu anggota dari kelompok preman tersebut akan mengkadek Ali, tiba-tiba Liger menyelamatkan Ali dengan menendang si preman yang akan mengkadek Ali tersebut. Oleh karena itu, pergedebukan di antara Liger melawan seluruh preman yang ingin menghabisi Ali pun terjadi. Di mana dengan sangat mudahnya, Liger bisa membantai dan mengalahkan seluruh preman tersebut seorang diri. Hal itu membuat Males yang tadinya sok keras menjadi kena mental dan meminta maaf. Dan Ali yang telah diselamatkan oleh Liger sangat berterima kasih kepada Liger, bahkan merasa berhutang nyawa. Namun ketika Ali menanyakan tentang siapa nama Liger, Liger menjawab pertanyaan Ali dengan sangat susah payah. Karena ternyata si Liger ini adalah seorang pemuda yang gagap. Di keesokan harinya, Liger bersama ibunya mendatangi sebuah dojo yang dipimpin oleh seorang master bernama Christopher. Karena ternyata tujuan Balamani datang ke Mumbai bukanlah untuk berjualan, melainkan Balamani ingin memasukkan Liger agar bisa berlatih di dojo milik Christopher demi memenuhi impian Balamani untuk menjadikan Liger sebagai seorang juara MMA tingkat nasional. Namun karena Balamani meminta Christopher untuk melatih Liger secara gratis karena dia tidak mempunyai uang untuk membayar, Christopher pun menolak untuk melatih Liger. National MMA Championship. Namun di saat Christopher akan pergi meninggalkan mereka berdua, tiba-tiba Balamani menceritakan sebuah kisah tentang kejuaraan MMA nasional di tahun 2004, di mana Balamani menceritakan bahwa di dalam kejuaraan tersebut, untuk pertama kalinya Christopher mengalami sebuah kekalahan, di mana di saat itu Christopher dikalahkan oleh seorang bernama Balaram di partai semifinal. Namun sayangnya, setelah pertarungan melawan Christopher, tiba-tiba Balaram jatuh pingsan dan meninggal, sehingga pada akhirnya Balaram tidak pernah bisa bertarung di final dan tidak pernah menjadi juara.
Kemudian, setelah menjelaskan kisah tersebut, Balamani mengatakan bahwa Balaram adalah suaminya dan sepanjang hidupnya Balaram hanya mempunyai satu mimpi, dan mimpi dari Balaram tersebut sama dengan mimpi Liger saat ini, yaitu ingin menjadi seorang juara MMA tingkat nasional. Namun sayangnya, Balaram harus meninggal sebelum dia bisa mewujudkan mimpinya tersebut. Oleh karena itu, hari ini Balamani ingin mewujudkan mimpi suaminya lewat anaknya yaitu Liger. Dan setelah menjelaskan semuanya, sekali lagi Balamani meminta Christopher untuk bisa melatih Liger secara gratis. Dan sebagai gantinya, Christopher bisa mempekerjakan Liger tanpa harus digaji. Mendengar bahwa Liger adalah anak dari orang yang pernah mengalahkannya, akhirnya Christopher pun setuju untuk melatih Liger secara gratis. Namun sebelum Christopher nantinya akan mulai melatih Liger, Christopher menyuruh Liger untuk bekerja di dojo miliknya mulai besok. Dan tidak hanya disuruh bekerja sambil menunggu Christopher mulai melatih Liger, Christopher juga memberi satu syarat jika Liger ingin berlatih dan ingin menjadi sang juara. Di mana syarat tersebut adalah Liger harus fokus dan tidak boleh pacaran. Dan Liger menerima syarat dari Christopher tersebut dengan senang hati. Sehingga di keesokan harinya, selain membantu ibunya berjualan, Liger juga mulai bekerja sebagai cleaning service di dojo Christopher. Di suatu hari, di saat Liger sedang bersih-bersih dan merapihkan alat-alat di dojo, para siswa di dojo tersebut mengolok-ngolok dan menertawakan Liger karena Liger mengidolakan sang petarung legenda yang bernama Mark Anderson. Sampai-sampai Liger selalu memakai kaos yang bergambarkan Mark Anderson, di mana menurut mereka, orang gagap yang hanya tukang bersih-bersih seperti Liger tidak pantas memakai baju dan mengidolakan seorang legenda seperti Mark Anderson. Tidak hanya itu, tapi seorang siswa bernama Sankar dengan sengaja mengotori tempat yang sudah dibersihkan Liger dan menyuruh Liger untuk kembali membersihkannya. Liger, legend lu nih kentukura. Martial arts నేర్చుకుంటావా? ఇక్కడరా. దాంతో Bahkan, Sankar semakin merendahkan Liger dengan menyodorkan kakinya ke arah Liger, yang membuat Liger tidak bisa menahan amarahnya lagi dan memelintir dan membantingkan Sankar. Tidak hanya itu, tapi Liger yang sudah terlanjur emosi pun bahkan memaki semua siswa yang menghinanya, yang membuat semua siswa marah sehingga menimbulkan sebuah keributan. Namun untunglah, keributan tersebut dapat dilerai oleh Christopher yang langsung membubarkan mereka semua. Lalu, setelah semua muridnya bubar, Christopher menghampiri Liger dan mengatakan bahwa sebenarnya Christopher pun tahu kalau penyebab keributan tersebut adalah karena para muridnya yang telah menghina Liger yang membuat Liger marah dan balik memaki semua murid Christopher. Setelah itu, Christopher mengatakan, "Kau tidak akan disebut orang hebat dengan marah kepada setiap orang yang menghinamu, tapi kau akan menjadi orang hebat jika kau bisa mengendalikan diri dan amarahmu," ungkap Christopher. Oleh karena itu, Christopher menyuruh Liger untuk belajar mengendalikan dirinya terhadap setiap emosi dan amarahnya, jika Liger ingin mewujudkan mimpinya menjadi sang juara. Di keesokan harinya, Christopher serta semua murid di dojonya berolahraga dengan berlari di luar dojo, di mana di sana mereka berpapasan dengan siswa dari dojo lain yang merupakan musuh bebuyutan mereka, sehingga di sana mereka saling memprovokasi satu sama lain yang menimbulkan sebuah keributan. Melihat murid-muridnya terlibat baku hantam dengan murid dari dojo lain, Christopher pun berusaha melerai pergedebukan tersebut. Namun berbeda dengan Christopher, guru dari dojo lain tersebut yang bernama Sanju justru malah mendukung dan ikut membantu para siswanya untuk berkelahi dengan para murid Christopher, sehingga Sanju sangat keberatan ketika Christopher melerai perkelahian mereka dan memaki-maki Christopher dengan mengatakan bahwa Christopher penakut sehingga tidak mau melanjutkan perkelahian. Melihat kelakuan Sanju, Christopher pun mengatakan kepada Sanju bahwa ada etika di dalam seni bela diri. Dan sebagai seorang guru bela diri, kamu sama sekali tidak memiliki etika tersebut, ungkap Christopher. Mendengar itu, Sanju pun marah dan berniat memukul Christopher. Namun,
Liger menahan pukulan Sanju dan sambil tergagap-gagap mengatakan bahwa Christopher adalah gurunya, jadi jangan pernah berani untuk menyentuhnya, ungkap Liger sambil memegang kerah dari Sanju. Melihat itu, Sanju pun semakin marah karena Liger berani memegang kerahnya. Dan Liger yang tahu bahwa Sanju marah dan tidak terima kerahnya dipegang Liger, melepaskan genggaman tangannya terhadap kerah Sanju. Namun ternyata, maksud Liger melepaskan genggaman terhadap kerah Sanju bukan karena dia takut atau ingin menghentikan perkelahian. Namun justru Liger malah merubah genggaman tangannya dan mencekik leher Sanju, yang membuat Sanju semakin marah dan langsung memukuli Liger. Meskipun sepertinya pukulan Sanju sama sekali tidak berefek terhadap Liger. Sampai akhirnya Christopher menghentikan Sanju dan membubarkan pertikaian tersebut. Sementara itu di sebuah kafe, ada seorang gadis cantik yang merupakan seorang selebgram bernama Tania, di mana di sana Tania bersama teman-temannya sedang nongkrong sambil ngobrolin followersnya. సోషల్ మీడియాలో ఫాలోవర్స్ ని ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలో ఆలోచించి బేస్ కావాలి. మొత్తం ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ని లేపండి. వీడియో పోస్ట్ చేస్తే మిలియన్ లైక్స్ వచ్చి పడాలి. Dan di saat itu, Tania melihat Liger yang sedang membeli 2 cangkir kopi di kafe tersebut. Melihat Liger, Tania pun langsung mendatangi Liger dan memaki-maki Liger. ఫిగర్ బాగలేదా? బర్రెలా కనిపిస్తున్నాను. ఇది చూసాను ఇది. ఆగవేది బ్యూర్ ప్రతి ఇంచ్ పర్ఫెక్ట్. Di mana ternyata alasan Tania memaki-maki dan memarahi Liger adalah karena ada sebuah akun Instagram yang foto profilnya memakai foto Liger dan sering menghujat Tania di Instagramnya. Namun Liger yang tidak mengerti permasalahannya karena bahkan dia tidak mengenal Tania, hanya bisa colohok tanpa menjawab apapun. Lalu, di saat Tania sedang memaki-maki Liger, Tania melihat baju seragam Liger yang membuat Tania akhirnya menyadari bahwa Liger adalah seorang murid bela diri dari Dojo Jeet Kune Do milik Christopher. Dan mengetahui itu, Tania pun mengancam Liger dengan mengatakan bahwa Tania adalah adik dari Sanju dan Tania akan melaporkan Liger kepada Sanju agar Sanju memberi Liger pelajaran. Mendengar kata Sanju, emosi Liger pun seketika meningkat karena mengingat bagaimana menyebalkannya sikap Sanju. Sehingga Liger yang tadinya hanya diam dan tidak membalas makian dari Tania menjadi marah dan mendorong Tania. Di keesokan harinya, Tania mendatangi Dojo Jeet Kune Do untuk membuat perhitungan dengan Liger. Namun di saat Tania memanggil Liger untuk membuat perhitungan, Liger juga dipanggil oleh Christopher yang ingin menguji kemampuan Liger dengan latih tanding. Di mana di sana, Christopher bertanya kepada semua muridnya tentang siapa yang mau menjadi lawan sparring dari Liger. Mendengar tawaran dari Christopher, hampir semua murid di sana mengacungkan tangan dan menawarkan diri untuk melawan Liger. Semua itu dikarenakan karena semua murid di sana membenci Liger sehingga ingin menjadikan sarana latih tanding tersebut untuk menghajar Liger. Di mana hal itu membuat Tania menjadi sangat bahagia karena dia berharap kalau Liger akan babak belur dihajar oleh lawan tandingnya. Dan di antara semua murid Christopher yang paling ingin melawan Liger adalah murid yang bernama Ganfat. Di mana saking inginnya melawan Liger, Ganfat bahkan sedikit memaksa Christopher untuk memberikannya kesempatan untuk melawan Liger. Namun Christopher belum mengizinkan Ganfat dan menyuruh Sangkar terlebih dahulu untuk maju melawan Liger. Dan di sana, Christopher hanya memperbolehkan Liger untuk menahan dan mendorong lawannya saja, tanpa diperbolehkan memukulnya, sehingga Liger pun hanya menghindar, menangkis, mendorong, dan membalikan serangan dari Sangkar saja tanpa memukulnya. Namun meski begitu, dengan mudah Liger bisa mengalahkan Sangkar. Melihat itu, Ganpat kembali meminta Christopher untuk memberikannya kesempatan melawan Liger. Namun Christopher masih belum mengizinkan Ganpat dan menyuruh 2 siswa lainnya untuk melawan Liger. Dan Liger kembali bisa mengalahkan kedua murid Christopher dengan mudah, sehingga Christopher menambah kembali lawan tanding Liger menjadi 4 orang.
Lagi dan lagi, Liger bisa menghandle semua musuhnya dengan sangat mudah. Dan setelah itu, Christopher pun akhirnya mengizinkan Gunpad untuk melawan Liger 1 lawan 1. Namun berbeda dengan tadi, Gunpad yang sudah terkena mental karena melihat bagaimana kehebatan Liger menjadi ketakutan. Sehingga dia maju untuk melawan Liger dengan penuh keraguan. Apalagi, kini Christopher memperbolehkan Liger untuk memukul. Sehingga Liger pun mengalahkan Gunpad yang songong dengan sangat mudah. Dan Gunpad yang tidak terima telah dikalahkan dengan mudah, menyuruh semua temannya untuk maju dan menghajar Liger. Oleh karena itu, gedebukan 1 lawan banyak pun terjadi. Meski sudah dikeroyok 1 RT, tapi Liger bisa mengalahkan mereka semua tanpa tergores sedikit pun. Hal itu membuat Christopher kagum dengan kehebatan Liger. Bahkan Tanya yang pada awalnya membenci Liger dan menginginkan Liger dihajar oleh lawannya, kini Tanya pun malah balik mengagumi Liger setelah melihat kehebatan Liger. Dan tidak hanya itu, tapi Liger yang pada awalnya dibenci dan diremehkan oleh para murid Christopher, kini dia pun mulai dihargai oleh semua murid Christopher. Itu terbukti ketika Liger berhasil mengalahkan semua lawannya. Semua murid Christopher memberikan tepuk tangan kepada Liger sebagai tanda respek. Karena telah melihat seperti apa kehebatan Liger, Christopher pun menelpon Balamani dan melontarkan pujian yang begitu banyak kepada Liger. Aku telah melihat anakmu bertarung. Dia memiliki banyak potensi. Dia kuat dan juga pemberani. Melihat Liger bertarung, aku menjadi teringat kepada Balaram ayahnya. Oleh karena itu, mulai esok dan seterusnya, aku akan mulai melatih Liger, ungkap Christopher yang membuat Balamani menjadi sangat bahagia. Kemudian, Balamani pun menghampiri Liger dan mengatakan, Christopher baru saja menelponku dan mengatakan begitu banyak pujian untukmu. Tidak hanya itu, tapi Christopher juga akan mulai melatihmu mulai besok, ungkap Balamani yang membuat Liger sangat senang lalu memeluk ibunya itu. Lalu, sambil memasak, Balamani menasihati Liger dan menyuruh Liger untuk berlatih dengan baik dan fokus. Untuk itu, Balamani melarang Liger untuk tidak dulu pacaran atau mendekati seorang wanita. Dan jika ada seorang wanita yang mendekatinya, Liger harus menjauhinya sebelum Liger mewujudkan mimpinya, ungkap Balamani, yang mana permintaan Balamani tersebut langsung disanggupi oleh Liger tanpa merasa keberatan sama sekali. Namun belum selesai Balamani menyelesaikan perkataannya agar Liger tidak dekat-dekat dulu dengan wanita, tiba-tiba tiba-tiba Tanya yang kini sudah mengagumi dan menyukai Liger muncul di dekat rumah Liger. Lalu Tanya meminta Liger untuk menemuinya. Namun Liger tidak mau menemui Tanya dan menyuruh Tanya untuk segera pergi dari rumahnya. Namun bukannya pergi, Tanya yang sudah kepincut oleh Liger malah menggoda Liger lalu mendekati rumah Liger tanpa diketahui oleh Balamani untuk memaksa dan memelas agar Liger mau menemuinya. Dan Liger yang takut ketahuan oleh Balamani, akhirnya Liger pun mau menemui Tanya secara diam-diam tanpa diketahui oleh Balamani. Di mana di sana, dengan nada manjanya, Tanya menggoda Liger dan meminta maaf atas sikapnya yang sebelumnya telah memaki-maki Liger. Dan Liger yang dipintai maaf dalam posisi seperti itu, Liger pun tidak punya pilihan lain selain memaafkan Tanya. Lalu, dengan nada manjanya, Tanya pun juga meminta nomor HP Liger dan tanpa ragu mengungkapkan rasa cintanya kepada Liger. Di mana sepertinya, Liger pun menyambut baik ungkapan cinta dari Tanya. Di keesokan harinya, Liger pun mulai diberi pelatihan dan arahan dari Christopher bersama murid-murid Christopher yang lainnya, yang kini sudah menerima Liger dan berteman dengan baik. Bruce Lee, immediate-గా మీకేం గుర్తుకొస్తుంది? He was a philosopher, he studied philosophy. Sementara itu di tempat lain, di saat Balamani sedang berdoa di kuil, dia terkagum-kagum dengan nyanyian doa dari Tanya. Sehingga Balamani pun tanpa ragu memuji kecantikan dan suara nyanyian Tanya. Bahkan Balamani berharap kalau Tanya akan menjadi menantunya suatu saat nanti. Namun alangkah terkejutnya Balamani saat dia mengetahui bahwa doa yang dilakukan oleh Tanya hanyalah kebutuhan untuk konten di sosial medianya.
Bahkan, suara nyanyian barusan hanya berasal dari sebuah MP3 dan Tania hanya melakukan lip sync saja yang membuat Balamani kecewa lalu memaki-maki Tania karena bisa-bisanya demi sebuah konten, Tania sampai mengelalaworakan sebuah doa seperti itu. Tidak terima dimarahi, Tania pun membalas makian Balamani sehingga membuat sebuah keributan. నా ఇంటికి కోడలు లెక్క రావాలనుకున్నా నేనెలా తిరిగితే నీకెందుకు ఎందుకు రాడు ఆ? నాకు ఆల్రెడీ యాంగిల్ అన్ని చూసినా నువ్వు ఎన్ని యాంగిల్ నేనెలా తిరిగితే నీకెందుకు Dan di tengah-tengah keributan, alangkah terkejutnya Tania saat datang Liger dan para teman-temannya di dojo lalu menghentikan pertikaian di antara mereka yang membuat Tania akhirnya menyadari bahwa Balamani adalah ibu dari pacarnya sendiri yaitu Liger. Dan oleh karena kejadian di kuil barusan, membuat Liger menceritakan tentang hubungan asmaranya dengan Tania, adik dari Sanju, kepada teman-temannya di dojo setelah mereka selesai latihan, yang membuat semua siswa di sana terkejut karena bagaimana bisa seorang wanita sepopuler Tania bisa menyukai Liger. Lalu di saat itu, Tania menelpon Liger dan meminta maaf atas kejadian pertengkarannya dengan Balamani karena Tania tidak mengetahui kalau Balamani adalah ibu dari Liger. Selain itu, Tania juga mengundang Liger untuk datang ke pestanya nanti malam, di mana obrolan tersebut juga didengarkan oleh teman-teman Liger. Sehingga singkat cerita, di malam harinya, dengan ditemani Ganpat, Liger pun pergi ke pesta Tania. Dan di sana, mereka bertemu dengan Sanju yang sedang menghajar orang di dalam toilet. Dan Ganpat yang tidak ingin ada keributan, langsung membawa Liger di saat Sanju melihat dan menanyai mereka. అరే ఓ చైతన్య అని మా ఫ్రెండ్ బర్త్డే పార్టీ పిలుస్తూ మిమ్మల్ని ఎవరు చెప్పేస్తుంటారు మీ చెల్లెని మనం ఇద్దరున్నాం. Setelah itu, Liger menemui Tania yang sedang mabuk. Dan di sana, Liger yang tidak ingin membohongi Tania mencoba menjelaskan kepada Tania bahwa Liger adalah seorang pria yang gagap. Namun ternyata, Tania sama sekali tidak mempermasalahkan kegagapan Liger dan tetap menyukai Liger apa adanya. So sweet. Di keesokan harinya, Sanju memarahi Tania karena Sanju menemukan video Tania semalam saat di pesta yang sedang bersenderan di bahu seorang laki-laki. Namun karena di videonya tidak terlihat wajah dari laki-laki tersebut, Sanju hanya mengetahui kalau laki-laki tersebut adalah siswa Jet Kundo karena Tania mengatakan itu di dalam videonya. Lalu, karena yang Sanju ketahui bahwa siswa Jet Kundo yang semalam datang ke pestanya adalah Liger dan Ganpat, Sanju pun menanyakan tentang siapa di antara kedua laki-laki tersebut yang ada di dalam video tersebut bersama Tania. Dan karena Tania takut kalau Sanju akan menyakiti Liger, dia pun berbohong dengan mengatakan kalau laki-laki di video tersebut adalah Ganpat. Oleh karena itu, di malam harinya, Sanju menyuruh anak buahnya untuk menculik dan menghajar Ganpat. Sehingga Ganpat pun harus pulang dengan keadaan babak belur di saat mereka semua akan kembali pulang menggunakan kereta api. Dan karena Ganpat dipukuli dengan dikerumuni sebuah karung, Ganpat pun tidak bisa melihat wajah dari orang-orang yang telah memukuli dirinya. Sehingga dia tidak mengetahui siapa orang yang telah mengeroyok dirinya. Namun di dalam kereta api tersebut juga ada siswa dari dojo Sanju yang menertawakan kondisi Ganpat yang membuat Sangkar curiga kalau merekalah pelakunya. Dan di saat itu, Tania menelpon Liger lalu mengatakan kepada Liger agar Liger menyuruh Ganpat untuk berhati-hati karena mungkin Ganpat sedang menjadi incaran Sanju. Karena tadi pagi Sanju menemukan video Tania yang sedang bersandaran di bahu Liger. Namun karena Tania tidak ingin Sanju melakukan sesuatu yang buruk kepada Liger, Tania pun berbohong dan mengatakan bahwa itu adalah bahu dari Ganpat, ungkap Tania kepada Liger. Oleh karena itu, Liger pun akhirnya mengetahui bahwa orang yang telah memukuli Ganpat adalah anak buah Sanju. Sehingga Liger pun menghampiri para anak buah Sanju dan menanyakan kepada mereka tentang apakah mereka yang sudah memukuli Ganpat. Namun dengan cengengesan dan dengan nada meledek, para anak buah Sanju menjawab bahwa bukan mereka yang telah memukuli Ganpat. Melihat tingkah yang menyebalkan dari para anak buah Sanju, Liger pun menantang mereka untuk memainkan sebuah permainan adu tampar. Dan meski pada awalnya mereka menolak, namun karena Liger menyinggung nyali serta harga diri mereka, akhirnya mereka pun setuju dan...
Liger bisa menjatuhkan dua dari mereka dengan mudah, yang membuat teman-teman mereka yang lain ketakutan dan tidak mau melanjutkan permainannya. Namun Liger memaksa mereka untuk meneruskan permainannya. Namun para anak buah Sanju tersebut tetap tidak mau meski sudah dipaksa. Dan tingkah laku Liger pun juga berusaha dihentikan oleh seorang bapak-bapak yang merupakan penumpang di kereta itu agar Liger menghentikan keributan yang dia mulai. Namun Liger yang sudah terlanjur emosi tidak mau mendengarkan si bapak dan lanjut menghajar semua anak buah Sanju karena mereka tidak mau melanjutkan permainannya. Sampai akhirnya si bapak yang melarang Liger pun mengeluarkan sebuah pistol untuk menghentikan Liger karena ternyata si bapak tersebut adalah seorang polisi. Sehingga pada akhirnya Liger dan teman-temannya pun harus dibawa ke kantor polisi oleh si bapak karena sesuai dengan apa yang dilihat oleh si bapak bahwa Liger lah orang yang telah memulai keributan di dalam kereta tersebut. Di keesokan harinya, Liger dan semua teman-temannya pun dihukum oleh Christopher karena gara-gara mereka yang telah membuat keributan sehingga harus ditahan di kantor polisi. Christopher sampai harus berurusan dengan polisi untuk membebaskan mereka semua. Dan setelah Christopher puas menghukum mereka semua lalu menyuruh mereka semua untuk pergi, Christopher menahan Liger dan memberi hukuman tambahan untuk Liger karena ternyata Christopher mengetahui kronologi yang sebenarnya tentang hubungan Liger dengan Tania. Liger yang pergi ke pesta Tania dan kenapa Ganpat bisa dikeroyok oleh anak buah Sanju. Oleh karena itu, di sore harinya, Christopher pun melaporkan kejadian tersebut kepada Balamani, yang membuat Balamani marah besar kepada Liger karena Liger telah melanggar pantangan untuk tidak berpacaran. Apalagi, wanita yang menjadi pacar Liger adalah orang yang dibenci oleh Balamani karena keributan yang terjadi di kuil. Lalu, untuk meningkatkan kembali motivasi Liger dalam berlatih dan menjadi juara, Balamani membawa Liger ke depan foto Mark Anderson yang dipajang oleh Liger di dekat tempat tidurnya. Setelah itu, Balamani bertanya, "Siapa orang ini? Mengapa kamu memajang fotonya di sini?" Dan Liger menjawab bahwa dia adalah Mark Anderson, petarung legenda yang menjadi sang juara, orang yang menjadi idolanya, sekaligus orang yang menjadi inspirasinya. Dan suatu saat, aku ingin bertemu dengan Mark setidaknya sekali dalam seumur hidup, lalu berselfie dengan Mark. Dan aku ingin menjadi sang juara seperti Mark, ungkap Liger dengan penuh semangat. Boss, he's my inspiration. Chala నేర్చుకున్నా. Mendengar itu, Balamani pun mengatakan bahwa jika Liger ingin menjadi juara seperti Mark, maka Liger harus berjuang serta berlatih dengan sangat keras. Dan jika Liger malah menghabiskan waktunya untuk fokus mengejar seorang wanita, maka Liger tidak akan pernah bisa mewujudkan mimpinya, ungkap Balamani. Lalu di sana, tiba-tiba Liger mendapatkan sebuah telepon dari Tania dan Balamani menyuruh Liger untuk mengangkat telepon tersebut lalu mengaktifkan pengeras suara teleponnya agar Balamani juga bisa mendengarkan percakapan mereka. Di mana di sana, Tania mengatakan bahwa di tanggal 25 di bulan tersebut adalah hari ulang tahun Tania dan Tania akan mengadakan sebuah pesta yang sangat besar di rumahnya, di mana semua keluarga serta teman-temannya akan hadir di dalam pesta ulang tahunnya tersebut. Kemudian, Tania meminta Liger untuk datang lalu membawa kabur Tania dari pesta ulang tahunnya dan menghabiskan waktu bersama. Bahkan, jika Liger bersedia, Tania mengajak Liger untuk melarikan diri bersama agar cinta mereka bisa bersatu, mengingat Sanju dan Balamani yang tidak akan pernah mungkin bisa menyetujui hubungan mereka, ungkap Tania. Hey, చేతుల్లో పైసలు లేక నా బిడ్డని Kemudian, Balamani membawa ponsel Liger dan menjawab telepon dari Tania, yang membuat Tania menjadi sangat terkejut, di mana Balamani mengatakan bahwa jika seandainya Liger mengabulkan permintaan Tania untuk membawa Tania dan pergi bersama, maka itu artinya Liger sedang menghancurkan hidupnya sendiri, ungkap Balamani. Kemudian, Balamani melanjutkan perkataannya, "Kami bukan orang kaya seperti kamu. Saat suamiku meninggal secara tiba-tiba, aku bahkan tidak mempunyai uang 1 sen pun di sakuku, sehingga aku harus berjuang membesarkan putraku dengan berjualan teh. Bahkan, aku tidak mampu untuk memberinya makan 3 kali dalam sehari, dan aku tidak mampu untuk menyekolahkannya. Tahukah kamu,
kalau kami bahkan telah menjual segala yang kami miliki di desa untuk bisa datang ke Mumbai agar bisa melatih Liger dan membuatnya mewujudkan mimpi untuk menjadi juara MMA dan merubah hidupnya. Dan sekarang, secara tiba-tiba kau datang lalu dengan seenaknya mengajak Liger untuk pergi dan mengubur impiannya, ungkap Balamani dengan penuh emosional. చూడాలని అన్ని వదులుకుని ఈ ఊరు వచ్చినావు లేపుకుపోతావా లేపుకెళ్ళి ఏడపెడతావేదో వాడి బతుకులో మన్ను వస్తావానే Di mana perkataan Balamani tersebut membuat Tania bersedih dan galau, sehingga Tania menghabiskan malam itu dengan abok-abokan. Singkat cerita, malam ulang tahun Tania pun telah tiba, di mana Balamani yang takut kalau Liger akan pergi bersama Tania, terlebih dahulu memastikan kalau Liger ada di rumah dan mengancam Liger agar tidak pergi menjemput Tania. Namun di saat Balamani memberikan kata-kata ancamannya kepada Liger, ternyata Liger telah tertidur pulas, yang membuat Balamani menjadi lega, lalu masuk ke dalam rumah. Namun ketika Balamani telah masuk ke dalam rumah, ternyata Liger hanya pura-pura tertidur untuk mengelabui Balamani, di mana setelah Balamani pergi tidur, Liger pergi menjemput Tania dan membawa Tania dari pesta ulang tahunnya, sehingga Liger dan Tania pun harus dikejar-kejar oleh Sanju dan pasukannya, sampai akhirnya Liger dan Tania bisa meloloskan diri dan sampai di suatu tempat yang indah, di mana di sana mereka berniat untuk tukeran air liur. Namun di saat mereka akan melakukan adegan tukeran air ludah tersebut, Tiba-tiba Sanju dan pasukannya telah datang dan menggagalkan ciuman yang baru saja akan mereka lakukan, serta berniat menghajar Liger. Namun di sana, Tania berusaha mencegah Sanju untuk tidak menyakiti Liger. Mendengar kepedulian Tania terhadap Liger, membuat Sanju yakin bahwa Tania benar-benar menyukai Liger. Dan mengetahui Tania benar-benar menyukai Liger, membuat Sanju heran lalu mengatakan kepada Tania bahwa Sanju tidak habis pikir bagaimana bisa Tania menyukai seorang pria gagap, ungkap Sanju. Di mana ungkapan Sanju yang menyebutkan bahwa Liger adalah seorang pria gagap membuat Tania terdiam dan kaget lalu bertanya-tanya tentang kebenaran bahwa Liger itu adalah pria gagap. Lalu untuk membuktikan perkataannya, Sanju pun menyuruh Liger untuk mengatakan I love you kepada Tania tanpa tergagap-gagap. Dan jika Liger berhasil, maka Sanju akan dengan senang hati memberikan adiknya kepada Liger. Dan Liger pun mencoba mengatakannya. Namun, Liger pun sangat kesusahan mengucapkan kata tersebut dengan lancar, yang membuat Liger ditertawakan oleh seluruh geng Sanju. Dan tidak hanya menertawakan Liger, tapi geng Sanju juga mengeroyok dan menghajar Liger, yang membuat Liger akhirnya marah, lalu menghajar semua anak buah Sanju di sana. Setelah berhasil meratakan seluruh anak buah Sanju, Liger pun berbalik ke arah Tania dan berkali-kali mengatakan I love you kepada Tania dengan tergagap-gagap. Namun sayangnya, Tania yang sudah mengetahui bahwa Liger adalah pria yang gagap, kini Tania sudah tidak memperdulikan apa yang Liger katakan, lalu pergi bersama Sanju, meninggalkan Liger sendirian. Di keesokan harinya, Liger menceritakan apa yang terjadi antara dia dan Tania kepada Balamani, yang membuat Balamani kesal karena merasa Tania sudah mempermainkan, merendahkan, serta menyakiti Liger. నీకోసం ఏం చేసిందిరా అది దానికోసం ఇజ్జత్ ఖరాబ్ చేసుకున్నావు కదరా దమ్ముంటే నీలాంటోళ్ళని ఒక్కడిని కనమని చెప్పు. Lalu, setelah puas memaki-maki Tania di hadapan Liger, Balamani mengatakan kepada Liger bahwa setiap orang itu mempunyai kekurangan. Namun seburuk apapun kekurangan dari seseorang, jika orang tersebut menjadi orang yang berhasil dan sukses, maka setiap kekurangannya tidak akan pernah dianggap kekurangan lagi. Jika sudah berhasil dan sukses, maka orang pendek sekalipun akan terlihat tinggi. Bahkan, orang berkulit hitam akan terlihat putih dan bercahaya. Begitupun dengan kamu. Saat kamu sukses nanti, bahkan suara kamu yang gagap akan dianggap sebagai sebuah nyanyian yang merdu oleh semua orang, ungkap Balamani. Namun motivasi hanyalah motivasi. Apapun yang dikatakan oleh Balamani tidak bisa membuat Liger bangkit dari rasa sakit hatinya dan tidak bisa membuat Liger lupa dengan cintanya kepada Tania. Sehingga di malam harinya, Liger kembali menemui Tania lalu mengatakan, pertama,
Kamu datang untuk mengejar-ngejar aku, lalu dengan seenaknya kamu pergi meninggalkan aku. Mengapa kamu mengkhianatiku? Tanya Liger. Mendengar itu, Tanya menjawab, bukan aku yang mengkhianatimu, tapi kamu yang telah mengkhianati aku dengan tidak jujur dan menyembunyikan kegagapanmu, ungkap Tanya. Lalu Liger mengatakan, bukankah aku sudah jujur dan mengatakan semuanya saat di pesta di waktu itu, ungkap Liger. Namun Tanya beralasan bahwa di malam itu dia sedang mabuk sehingga dia tidak mengingat apapun yang dikatakan oleh Liger. Lalu Tanya mengatakan, sudahlah, sudahi pembicaraan kita yang tidak ada gunanya ini. Karena apapun yang akan kamu katakan, sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau menjadi pasanganmu. Dan tidak akan pernah mau menikah denganmu. Karena jika aku sampai menikah denganmu, mungkin nanti aku akan melahirkan seorang anak yang gagap sepertimu. Kau dan aku jauh berbeda dalam segi apapun. Dalam status sosial, aku jauh di atasmu. Aku seorang bintang yang terkenal, bahkan malam ini aku akan pergi ke Hollywood untuk mengejar karirku di dunia akting. Jadi, jauhi hidupku, ungkap Tanya sambil berlalu pergi yang membuat Liger terdiam lemas menerima kenyataan pahit tersebut. Di mana kejadian tersebut membuat Liger menjadi murung dan tidak semangat lagi menjalani hari-harinya. Sampai akhirnya, di suatu malam, Balamani kembali menasihati Liger dengan mengatakan, tubuhmu terlahir dengan kuat, namun itu tidaklah cukup. Kau juga harus menguatkan hatimu menjadi sekeras batu. Untuk apa menangisi wanita yang telah mencampakkanmu? Kejuaraan MMA tinggal sebentar lagi. Kau harus segera bangkit dan berlatih agar bisa mewujudkan mimpimu menjadi juara. Ingatlah, kau adalah anak dari seorang ayah pemberani bernama Balram dan seorang ibu yang juga pemberani bernama Balamani. Jadi, ayo bangkitlah dan wujudkan mimpimu, ungkap Balamani. Mendengar nama ayahnya, Liger pun akhirnya kembali tersadar dari keterpurukannya dan kembali bersemangat. Sehingga, Liger pun mulai berlatih dengan sangat keras di bawah bimbingan Christopher. Sampai akhirnya, kejuaraan MMA pun telah tiba dan Liger akan menghadapi lawan pertamanya. Dan dari kejauhan, Tanya juga menyaksikan pertandingan tersebut lewat televisi. Di mana dengan sangat mudah dan tanpa ada perlawanan sama sekali, Liger mampu memenangkan pertandingan pertamanya. Begitupun dengan Sanju yang juga mengikuti kejuaraan tersebut, juga mampu mengalahkan lawannya dengan mudah. Begitupun dengan pertandingan-pertandingan setelahnya, Liger dan Sanju bisa terus mendominasi setiap pertandingan dan berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka dengan mudah. Sampai pada akhirnya, Sanju serta Liger pun dipertemukan di partai final. संजू और लाइव हुए इस बार शुरू से सिक्योरिटी पिछली बार को ध्यान में रखते और टीम के साथ di mana sebelum pertandingan dimulai, Tanya memvideo call Sanju, lalu lewat HP Sanju Tanya berbicara kepada Liger dan mengatakan bahwa ini adalah hari terakhirmu, karena Sanju saudaraku akan mengalahkanmu hari ini, ungkap Tanya. Namun kata-kata provokasi dari Tanya sudah tidak bisa menjatuhkan mental dari Liger, sehingga Liger menanggapi provokasi Tanya dengan tenang dan biasa saja. Lalu pertandingan pun dimulai. Sanju dan Liger yang sama-sama kuat menjadikan pertandingan semakin seru dengan jual beli serangan. Namun di suatu ketika, di saat Sanju berhasil mengunci Liger, di momen itu Tanya kembali memprovokasi Liger lewat video call. Namun bukannya down, justru makian yang diberikan Tanya malah membuat Liger semakin bersemangat untuk mengalahkan Sanju agar bisa membungkam mulut Tanya dan juga Sanju. Sehingga Liger bisa membuka kuncian Sanju lalu balik menyerang Sanju. Namun sayangnya, di saat itu, bel yang menandakan ronde 1 sudah berakhir telah berbunyi, dan wasit sudah menghentikan pertandingan. Namun meski begitu, dengan tidak sportif, Sanju malah menyerang Liger meski pertandingan ronde pertama sudah berakhir, sehingga hal itu menyebabkan sebuah keributan. Namun untunglah, keributan bisa segera dilerai dan pertandingan bisa kembali dilanjutkan.
Jual beli serangan kembali terjadi, skill dari kedua petarung kembali dipertontonkan. Namun pada akhirnya, Liger ternyata lebih unggul daripada Sanju, sehingga bisa mengakhiri perlawanan Sanju dan memenangkan pertandingan. Sehingga dengan itu, Liger akhirnya bisa membungkam mulut sombong milik Tania dan menjadi juara. Singkat cerita, di malam harinya, Liger bersantai dengan Balamani di pinggir pantai sambil menikmati kebahagiaan mereka karena telah bisa mewujudkan mimpi menjadi juara MMA nasional, yang membuat Balamani menangis terharu seakan tak percaya bahwa anaknya telah mewujudkan mimpinya dan juga suaminya. I love you. Kemudian, Liger bermaksud membelikan sebuah makanan untuk Balamani. Namun di saat Liger pergi ke sebuah warung untuk membeli makanan, si tukang warung ternyata mengenali Liger yang seorang juara. Sehingga, si tukang warung memanggil semua orang yang ada di sana dan mengatakan bahwa sang juara nasional MMA ada di sini, yang membuat mereka semua mendatangi Liger lalu meminta foto bersama. Sehingga di sini, Liger akhirnya menyadari bahwa kini dia sudah menjadi terkenal, yang membuat Balamani juga sangat bahagia melihat kenyataan tersebut. Tidak hanya itu, tapi Liger juga didatangi beberapa wartawan yang mewawancarai Liger tentang apa rencana selanjutnya dari Liger. Dan dengan penuh kepercayaan diri, dengan tergagap-gagap, Liger mengatakan bahwa langkah selanjutnya dia akan mengikuti kejuaraan MMA internasional, yang membuat semua orang terkejut dengan pernyataan Liger, karena sebelumnya tidak pernah ada orang India yang mengikuti kejuaraan MMA internasional. Namun meski begitu, Liger percaya bahwa dia akan mampu membawa dan mengharumkan India lewat kejuaraan MMA internasional. We are Indians. What laga denge? Dan bagai mimpi yang menjadi nyata, pernyataan Liger yang gagap di depan media dirubah menjadi sebuah nyanyian oleh orang-orang. Bahkan, nyanyian tersebut viral sampai ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, juga sampai ke luar negeri, ke tempat di mana Tania berada saat ini. What laga denge? What laga denge? Namun meski seluruh warga serta media sudah sangat mendukung, sayangnya impian Liger untuk mengikuti kejuaraan internasional harus mengalami hambatan karena pemerintah pusat tidak mendukung Liger untuk mengikuti kejuaraan internasional dengan alasan bahwa MMA bukanlah olahraga yang populer di India sehingga tidak akan memberikan keuntungan bagi pemerintah. No financial returns in MMA. Supporting because MMA is not a Hal itu membuat Christopher Liger serta semua teman-temannya kebingungan, karena jika tidak didanai oleh pemerintah, maka tidak mungkin bagi mereka bisa menanggung biaya untuk kejuaraan internasional yang sangat tinggi. Namun di tengah-tengah kebingungan semua orang, tiba-tiba datanglah Ali yang pernah ditolong oleh Liger di awal film, di mana Ali yang sudah mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh Liger lewat pemberitaan di media, mengatakan bahwa Ali akan mensponsori dan mendanai seluruh kebutuhan yang Liger butuhkan untuk mengikuti kejuaraan MMA internasional yang akan diadakan di Amerika Serikat, di mana pada awalnya semua orang tidak percaya dengan perkataan dari Ali. Namun setelah itu, Ali menelpon kakaknya yang ternyata adalah seorang pengusaha besar di Amerika Serikat. Di mana di sana, pertama-tama Ali memperkenalkan sosok dari Liger yang pernah Ali ceritakan kepada kakaknya sebagai orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian, Ali meminta kakaknya yang bernama Pandai tersebut untuk mendanai semua kebutuhan yang Liger butuhkan untuk kejuaraan MMA internasional. Dan tanpa bertele-tele, Pandai pun bersedia mendanai semua pembiayaan yang dibutuhkan oleh Liger. Bahkan, Pandai akan segera mengurus visa dan semua syarat yang dibutuhkan oleh Liger, lalu mengirim jet pribadinya untuk menjemput Liger, di mana hal itu membuat Liger dan semua timnya menjadi sangat bahagia. Amma. You helped my boy at the right time. We're all Sehingga dengan bantuan dari Pandai tersebut, Liger pun berangkat ke AS menggunakan pesawat pribadi milik Pandai dan sampai di istana milik Pandai, di mana sesampainya di sana, Liger langsung berterima kasih kepada Pandai atas kebaikannya. Lalu, Pandai mengatakan bahwa dia sangat bangga karena untuk pertama kalinya ada seseorang dari India yang mengikuti kejuaraan MMA internasional. Sehingga,
Pandai mau mensponsori dan mendanai semua kebutuhan yang Liger butuhkan. Namun Pandai memberi sebuah syarat kepada Liger, yaitu Liger harus bisa membuat bendera India berkibar dalam kejuaraan tersebut. Dan dengan senang hati, Liger pun menerima syarat dari Pandai. Dan singkat cerita, pertandingan pertama Liger di kejuaraan MMA internasional pun dimulai. Meski pertarungan cukup seimbang, namun nampaknya Liger sangat kesulitan menghadapi lawannya tersebut, sehingga Liger dapat dijatuhkan dan bahkan terkena sebuah kuncian. Namun untunglah, Liger terselamatkan karena lonceng tanda berakhirnya ronde pertama telah berbunyi. We go, folks. Di ronde kedua, Liger yang sudah mendapatkan arahan dari Christopher bisa bangkit dan mendominasi pertandingan. Sehingga beberapa kali, Liger bisa menjatuhkan lawannya, bahkan memberikan sebuah kuncian. Namun seperti di babak pertama, kali ini giliran lawan Liger lah yang diselamatkan oleh bel tanda ronde kedua telah selesai. Liger starts on a positive begin. And he falls to the... Di ronde ketiga, meski bisa mengawali ronde dengan mendominasi, namun Liger terkena sebuah tendangan memutar dari lawannya dan dia terjatuh dan tak sadarkan diri. Namun teriakan Balamani lewat televisi bisa membangunkan Liger kembali, sehingga Liger bisa bangkit lalu melanjutkan kembali pertandingan. Bahkan, Liger bisa mengakhiri perlawanan dari lawannya dengan sebuah kuncian yang membuat lawannya menyerah. Namun meski berhasil memenangkan pertandingan, tapi Liger tetap mendapat marah dari Balamani karena Liger tidak menang mudah, harus bersusah payah bahkan hampir kalah oleh lawannya tersebut. Sehingga Balamani memberikan sebuah masukan untuk Liger, yaitu jika Liger menghadapi lawan yang lebih kuat darinya, maka bayangkan saja kalau orang tersebut adalah orang yang telah membunuh ayahmu. Sehingga itu akan membuat kamu marah dan lebih agresif dalam setiap pertandingan, yang akan membuat kamu bisa mengalahkan lawan-lawanmu, ungkap Balamani. Ikanté balaమైన వాడు నీ ముందుకొస్తే లే వాడిని అయ్యని చంపింది ఆడే అనుకో. Di mana dengan saran dari Balamani tersebut membuat Liger bisa menjadi lebih agresif dan bisa menghajar semua lawan-lawannya dengan mudah di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Hingga pertandingan demi pertandingan Liger jalani di kejuaraan internasional, Liger bisa mengalahkan setiap musuhnya tanpa bersusah payah. Hal itu membuat semua pendukungnya menjadi sangat gembira dan bahagia. Dan dari kejauhan, ternyata Tania juga mengikuti setiap pertandingan yang Liger jalani. We are Indians. What laga denge? Dan atas semua kemenangan yang Liger raih, akhirnya Liger pun bisa masuk ke partai final kejuaraan MMA internasional yang membuat Pandai serta semuanya merayakan keberhasilan dari Liger tersebut. Namun kita semua akan dibuat sangat terkejut ketika dalam perayaan tersebut Pandai mengatakan kepada Liger, "Liger, apa kau ingat dengan lawan yang kau hadapi di partai final kejuaraan MMA nasional? Sanju, dia adalah putraku." It's okay. Dan hal yang lebih membuat Liger terkejut adalah ketika Pandai memperkenalkan putri yang merupakan adik dari Sanju. Dan dia adalah... Ya, dia adalah Tania. Lalu, dengan bersikap seolah mereka tidak saling mengenal, Tania bertanya kepada Liger, "Apa rahasia di balik kesuksesanmu?" tanya Tania. Mendengar itu, Liger menjawab bahwa sebelumnya
ada seorang wanita yang mengejar-ngejar dirinya, namun tiba-tiba mencampakkannya setelah wanita tersebut mendapatkan cintanya, ungkap Liger. Hal itu membuat aku terluka dan hancur. Namun bukan hanya itu, tapi kejadian tersebut juga membuatku sangat membenci wanita itu. Sehingga dalam setiap pertandingan aku selalu membayangkan bahwa lawanku adalah wanita itu. Sehingga aku selalu memukul lawanku dengan keras dan memenangkan setiap pertandingan. Itulah rahasia di balik kesuksesanku, ungkap Liger. ముండగా చేయి పట్టుకొని లాగింది గోడ దూకొచ్చింది నూతలో నూకేసి దొబ్బేసింది ఈ బొమ్మ పెట్టుకొని దీనమ్మకు. Setelah pesta tersebut selesai, Pandai menyuruh Tania untuk mengantarkan Liger ke tempatnya menginap. Sehingga mau tidak mau, Liger pun harus kembali berada dekat dengan Tania setelah sekian lama. Dan di sepanjang perjalanan, Tania yang menahan emosi sejak tadi akibat Liger yang memaki-maki Tania di saat Liger menceritakan rahasia kesuksesannya, mengeluarkan seluruh unek-uneknya kepada Liger. Namun Liger hanya terdiam tanpa menjawab satu kata pun perkataan dari Tania. మోర్గడ్డం మొత్తం హిందుస్థాన్లో మా పేరుతో కంటే ఇంకొక అమ్మాయి దొరికితే దాని షో. Sampai akhirnya mereka pun telah sampai di apartemen tempat Liger menginap dan Tania masih saja mengoceh hal-hal yang tidak jelas. Namun ketika Tania sedang mengoceh, tiba-tiba Tania diculik oleh seseorang dan Liger mencoba untuk mengejarnya, namun dia tidak berhasil. ఆ ఫోన్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళెవరో ఆ తర్వాత కథ మీకు తెలిసిందే. Dan singkat cerita, Liger telah kembali ke rumah Pandai dan melaporkan kejadian penculikan Tania kepada Pandai. Lalu, si penculik sudah menelpon Pandai dan membicarakan sesuatu kepada Pandai. Di mana setelah selesai menelpon, Pandai menjelaskan kepada Liger dan Ali bahwa dulu Pandai pernah meminjam uang untuk membeli sebuah hotel bintang 5. Namun sayangnya, bisnisnya kacau gara-gara sebuah pandemi yang menyebabkan Pandai belum bisa melunasi hutangnya tersebut. Sehingga, untuk bisa menekan dan mengancam Pandai agar bisa segera melunasi hutangnya, para penagih hutang tersebut menculik Tania. Dengan kata lain, para penculik Tania tersebut adalah orang-orang yang ingin menagih hutang kepada Pandai. Dan jika saja Pandai bisa melunasi hutangnya, maka Tania akan segera dikembalikan. Namun masalahnya adalah, sebenarnya Pandai bisa saja melunasi hutangnya saat itu juga. Namun Pandai hanya bisa melunasi hutangnya dalam bentuk cek. Sementara para penagih hutang menginginkan hutangnya dibayar dalam bentuk uang tunai. Sehingga Pandai tidak mungkin bisa membayarnya dalam waktu dekat. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan Tania, Liger mendatangi tempat pertemuan dengan para penculik Tania dengan membawa sebuah koper kosong sehingga seolah-olah Liger membawa sekoper uang untuk menebus Tania. Namun sesampainya di sana, Liger dihadang oleh geng wanita yang meminta Liger untuk menyerahkan uang tebusannya terlebih dahulu jika Liger ingin menemui dan menyelamatkan Tania. Namun Liger mengatakan untuk menyerahkan Tania terlebih dahulu, baru Liger akan memberikan uang tebusan dalam koper yang ia bawa. Namun, di saat Liger fokus bernegosiasi, satu anggota dari geng wanita berhasil membuka koper yang dibawa oleh Liger. Sehingga, mereka akhirnya mengetahui bahwa Liger hanya membawa koper kosong. Oleh karena itu, Liger pun dihajar oleh semua wanita tersebut. Dan karena Liger tidak mau melawan wanita, membuat dia harus dihajar habis-habisan sampai dia tak sadarkan diri. Dan setelah itu, para wanita tersebut pun menggantung Liger di bawah rel kereta api. Dan singkat cerita, Liger pun telah kembali sadarkan diri dan kembali sehat setelah dibawa ke rumah sakit lalu kembali ke rumah Pandai. Di mana di sana juga ada Balamani yang datang dari India untuk menonton pertandingan Liger di partai final. Lalu di sana, Liger dimarahi oleh Pandai karena telah mencoba untuk menipu dan mengelabui pihak yang menculik Tania. Karena dengan apa yang telah dilakukan oleh Liger, membuat para penculik Tania menelpon dan memarahi Pandai. Sehingga membuat Pandai khawatir jika para penculik akan menyakiti Tania. Kemudian, di sana Pandai mengatakan penyesalannya karena telah membawa Tania ke Amerika Serikat. Tidak seharusnya aku membawa Tania ke Amerika, namun gara-gara dirimu, aku dengan terpaksa harus membawa Tania ke Amerika Serikat, ungkap Pandai kepada Liger yang membuat Liger sangat terkejut.
Dan setelah itu, Pandai menceritakan kisah yang sebenarnya, bahwa sebenarnya Tania sangat mencintai dan menyayangi Liger. Namun Tania terpaksa menjauhi Liger karena perkataan dari Balamani, di mana di saat Balamani mengangkat telepon Tania di waktu itu, lalu memaki-maki Tania, membuat Tania menyadari bahwa kehadiran Tania bisa merusak fokus dari Liger untuk mengejar mimpinya menjadi juara MMA, sehingga Tania sengaja mengkhianati, menghina, memprovokasi, serta menghancurkan hati dari Liger agar Tania bisa memastikan bahwa Liger akan kembali fokus untuk berlatih dan mengejar mimpinya. Semua itu Tania lakukan demi Liger dan Balamani. Tidak hanya itu, tapi dari kejauhan, Tania selalu menonton setiap pertandingan Liger dan selalu berdoa untuk kemenangan Liger. Bahkan, alasan sebenarnya mengapa Pandai mau mensponsori Liger adalah karena permintaan dari Tania. Mendengar itu, Liger serta Balamani pun kaget dengan kenyataan yang baru mereka ketahui. Lalu, dengan tangisan haru atas pengorbanan Tania, Liger pun pergi meninggalkan rumah Pandai untuk menyelamatkan Tania. Meskipun Liger tahu bahwa hari itu Liger akan melangsungkan pertandingan final kejuaraan MMA internasional. Namun demi menyelamatkan Tania, Liger rela mengabaikan pertandingan tersebut. Di mana pertama-tama, Liger membuntuti satu anggota dari geng wanita yang menghajarnya di malam sebelumnya, lalu menghajar wanita tersebut. Dan setelah itu, Liger menanyakan lokasi dari Tania kepada si wanita botak tersebut. Lalu setelah mengetahui lokasi dari Tania, Liger pun bergegas pergi ke tempat di mana Tania berada. Dan di sana, alangkah terkejutnya Liger ketika ternyata Mark Anderson. Pemimpin dari orang yang telah menculik Tania adalah Mark Anderson yang diperankan oleh Mike Tyson, yang membuat Liger sangat terkejut karena orang yang telah menculik kekasihnya adalah idolanya. Lalu, di sana Liger mengungkapkan betapa dia sangat mengagumi dan mengidolakan Mark, yang membuat Mark tertawa bahagia, sehingga Mark menyuruh Liger meminta apapun yang dia inginkan. Namun ketika Liger meminta Tania dikembalikan tanpa uang tebusan, Mark menolak mentah-mentah permintaan dari Liger. Oleh karena itu, untuk bisa membawa Tania kembali, Liger pun dengan terpaksa menantang Mark untuk duel melawannya 1 lawan 1. Dan oleh karena itu, pergedebukan di antara Mark melawan Liger pun terjadi. Meski sudah lanjut usia, tapi kekuatan pukulan Mark yang merupakan mantan juara kelas berat memang bukanlah kaleng-kaleng, di mana berkali-kali Liger dapat dihempaskan dan dijatuhkan oleh pukulan Mark yang keras, dan pertarungan antara Mark dan Liger tersebut direkam lalu disiarkan secara langsung oleh para anak buah Mark di sana. Sementara itu di tempat di mana partai final akan dilangsungkan, semua orang sudah menunggu Liger yang belum juga datang untuk melakoni pertandingan, yang membuat semua orang termasuk MC pertandingan menjadi bingung di mana Liger berada. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menelpon MC pertandingan dan memberitahukan tentang siaran langsung di sosial media yang sedang melangsungkan pertarungan antara Liger dengan Mark Anderson, sehingga pihak MMA pun memutuskan untuk menayangkan pertandingan tersebut sebagai pengganti pertandingan final yang batal digelar. Oleh karena itu, kini semua orang yang berniat menonton pertandingan final MMA bisa menyaksikan bagaimana keseruan pertarungan antara Mark melawan Liger. ఎంజాయ్ చేసిన కొట్టాలంటే Bagai sebuah kerupuk, Liger pun harus dibuntang-banting oleh Mark sampai membuat Liger ripuh tidak walakaya dan tanpa perlawanan. Namun di tengah-tengah ketidakberdayaan Liger, dia teringat dengan pesan Balamani yang mengatakan bahwa jika kamu menghadapi lawan yang jauh lebih kuat darimu, ingatlah, bayangkan saja jika orang tersebut adalah orang yang telah mengalmarhumkan ayahmu, sehingga itu akan membuat kamu marah dan memberimu kekuatan berlebih untuk bertarung. Dan dengan ingatan itu, Liger pun membayangkan bahwa Mark adalah orang yang telah mengalmarhumkan ayahnya, sehingga membuat Liger marah lalu bangkit untuk menghajar Mark. Sehingga pada akhirnya Liger bisa menjatuhkan Mark yang membuat Mark menyerah.
Dan dengan kemenangan tersebut, membuat Liger menjadi sangat terkenal. Bahkan, lebih terkenal dibandingkan dia memenangkan kejuaraan MMA internasional. Karena Liger bisa mengalahkan seorang petarung legenda. Tidak hanya itu, tapi Liger juga bisa membawa Tanya kembali dan mewujudkan mimpinya untuk berselfie dengan Mark. Sehingga dengan semua itu, maka film pun sudah berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mudah menyerah. Seperti apapun kekurangan yang ada dalam dirimu, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi, berjuanglah dan gapai mimpimu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya, Lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, Lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.